Film Filipina itu memang ada aja gebrakannya, apalagi kalau masalah yang beginian. Singkat aja, jadi film pendek ini tuh lucu plus ada bagong-bagongnya. Film horor dibalut sama begituan. Jadinya ya nggak horor sama sekali, malahan lucu dan agak nyeleneh. Jadi ada 4 orang sahabat yang sedang berlibur di sebuah villa. Mereka cuti dan menyempatkan diri melepas penat dari pekerjaan yang sudah merenggut kebersamaan mereka sebagai seorang teman dan sahabat. Kebetulan mereka dapat villa yang cukup murah dan terjangkau, tapi nggak tahu ya di dalamnya seperti apa. Ya semoga aja aman dan nggak ada apa-apa. Mereka udah merencanakan hal-hal yang kocak yang bakal mereka lakukan nanti. Tapi dengan harga yang murah, salah satu dari mereka penasaran dan sedikit agak curiga. Jangan-jangan villa ini bekas pembantaian atau berhantu. Tapi yang lainnya nggak begitu percaya. Begitu akan masuk, mereka dikejutkan sama seorang om-om pakai baju merah, kacamata hitam. Om-om itu sepertinya penjaga villa tersebut. Dia meminta mereka berempat untuk menjaga villa tersebut supaya tetap bersih. Karena kalau kotor nanti bakal ada yang marah. Terus si om berjalan keluar dari villa itu dengan sedikit mencurigakan. Tapi ya udahlah, mereka bodo amat. Yang penting mereka bisa liburan, bersantai di villa itu tanpa ada gangguan dari kantor atau pekerjaan lainnya. Salah satu dari mereka memesan sebuah barang permainan yang nantinya bakal mereka pakai buat ngisi liburan di villa itu. Kata operatornya, nanti bakalan ada kurir yang mengantarkan 1 kali 24 jam. Jadi harap menunggu saja di rumah. Mereka bersantai sejenak sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting sampai teler. Tapi ada juga yang belum bisa tidur dan lebih memilih buat nonton film vocab di laptopnya. Awalnya ruangan itu normal-normal aja, tapi lama-lama kok makin lama makin dingin. Pas dia nutup layar laptopnya, muncul sosok hantu tante-tante pakai pakaian tidur. Matanya putih dan tatapannya kosong. Sepertinya hantu tante itu penunggu villa tersebut. Bukannya takut, pemuda itu malah ngambil kesempatan dan kebetulan si tante langsung dipakai saat itu juga. Lumayan lah, meski agak dingin-dingin gimana gitu, yang penting masih tokcer. Tidak hanya dia, bahkan temannya yang lain juga kena teror si tante hantu ini. Bukannya takut juga, malah dipakai kuda-kudaan. Terus menghilang ketika sudah selesai. Lalu pindah lagi ke teman yang lain. Awalnya takut, lalu coba diajak ngobrol santai. Lama-lama malah dipakai juga. 3 yang lain sudah merasakan dan terlihat senyum-senyum bahagia. Tapi yang satunya belum. Dia penasaran kenapa temannya yang lain pada senang, seperti habis dapat durian runtuh. Lalu beberapa detik kemudian semuanya berubah jadi panik dan takut. Muncullah sosok tante hantu di belakang teman yang sedang berdiri. Lalu ada telepon dari pihak penjual kalau kurir mereka mengalami keterlambatan, jadinya bakal digantikan sama kurir lain. Mereka mengira awalnya tante hantu itu adalah kurir yang bakal nganterin pesanan mereka, tapi ternyata bukan. Tiba-tiba tante hantu itu menghilang dan muncul om-om berbaju merah tadi siang. Katanya dia berterima kasih udah membantunya melepaskan kutukan si tante. Tapi semuanya malah panik dan kabur keluar villa. Sementara temannya yang satu ini masih di sana. Pas dia pakai kacamata, ternyata si tante hantu tuh kalau dilihat cakep juga ya. Ya, daripada nganggur, akhirnya malah ikutan dipakai juga. Memang membagongkan si film-film ini. Kocaknya kelewatan. Ya, itulah tadi alur cerita film Maling Akala. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.